Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi lagwi sultanuhu al-wadhi burhanuhu al-mafsud fi wujudihi karamahu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil ugad wa tanfarij bihil kurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du, yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, sampailah kita melanjutkan kajian surat-surat di dalam juz Amma, juz ke-30 daripada Al-Quran, sampai kita pada surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah diturunkan di kota Mekah sehingga dijuluki surat Makkiyah, terdiri dari 26 ayat. Surat ini biasa dibaca oleh imam sholat Jumat setelah baca Al-Fatihah di setiap rakaat kedua, di mana rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan setelahnya membaca surat Al-Ghasyiyah, dan ini yang dilakukan oleh para ulama Hadramut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Apakah telah datang kepadamu, hai Nabi Muhammad, hadis, cerita-cerita, kisah-kisah Al-Ghasyiyah tentang hari kiamat? Apakah sudah sampai kepadamu, hai Nabi Muhammad, kisah tentang hari kiamat? Selanjutnya ayat kedua hingga ayat ke-20 ini menceritakan dua keadaan orang-orang di hari kiamat. Satu golongan mereka ahli sorga dan satu golongan lagi mereka ahli neraka. Cerita dimula daripada ahli neraka. Ya, apa ahli neraka? Kayak apa ahli neraka itu? Allah berfirman, wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Mereka ahli neraka, wajah-wajah mereka pada hari Al-Ghasyiyah itu, hari kiamat itu, khasyi'ah, mereka tertunduk terhina. Ya. Mukanya itu tunduk semua dalam keadaan hina. Amilatun nasibah, amilah karena mereka bekerja keras, nasibah karena kecapean. Mengapa? Karena mereka penghuni neraka itu nanti di neraka, menuju neraka, mereka itu menggunakan salasil, rantai-rantai. Yang rantai-rantai tadi berat. Al-aghlal, belenggu-belenggu. Sehingga mereka itu berjalan dalam keadaan di mana tangan mereka itu diikat dan ditempelkan ke arah bagian depan leher, begitu. Ya, ini namanya dibelenggu. Dan mereka dirantai dengan rantai yang berat, sehingga keadaan mereka ahli neraka dari mukanya aja kelihatan. Kenapa? Muka capek, muka banyak bawa barang berat. Ya. Mengapa dihukum dengan demikian? Karena sewaktu di dunia mereka adalah manusia
yang menggunakan badan mereka, 7 anggota badan yang ada di badan mereka, mulut, telinga, mata, perut, kedua tangan, kedua kaki, dan kemaluannya digunakan 7 anggota badan yang bisa berbuat dosa itu dalam kelezatan-kelezatan dan syahwat-syahwat yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari kiamat di padang mahsyar mereka dihukum membawa mereka dibelenggu dan membawa rantai-rantai yang berat. Yang mana di akhirat itu nanti satu harinya, hadirin hadirat, adalah khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Bayangkan 50.000 tahun dirantai, dibelenggu. Jadi muka mereka betul-betul dalam keadaan capek. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Pada hari itu ahli neraka wajahnya itu tertunduk, ya, terhina, amilatun nasibah, karena mereka banyak bekerja, nasibah, dan mereka dalam keadaan capek. Dari ahli neraka itu, jadi ahli neraka itu dari wajahnya udah terlihat. Tasla au tusla bidhammit ta'i wa fathiha. Tasla naran hamiyah. Mereka itu digiring untuk masuk ke dalam api hamiyah yang menyala-nyala. Hawiyah, neraka hawiyah. Ya. Wa ma adraka mahiyah, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun, yaitu api, hamiyah, yang menyala-nyala. Naran hamiyatan, ay li'annahu aqada 'alaiha muddatan tawilatan. Fa fil hadithi ahma 'alaiha alfasanatin hatta ihmarrat. Thumma awqada 'alaiha alfasanatin hatta biyaddat. Thumma awqada 'alaiha alfasanatin hatta swaddat. Hatta istawaddat. Ya. Fahiya sauda muzlimah. Maka dikatakan, dinamakan neraka hawiyah itu diisi dengan api yang menyala-nyala, hamiyah. Mengapa? Karena di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya neraka tadi mengalami masa yang sangat panjang, di mana neraka itu dibakar selama 1000 tahun sehingga apinya berubah menjadi merah. Setelah dibakar 1000 tahun apinya menjadi merah, kemudian dibakar lagi oleh Allah selama 1000 tahun sehingga api tadi melepuh menjadi api yang putih. Setelah melepuh, ya, dibakar lagi 1000 tahun sehingga api neraka menjadi api yang hitam, dan itu api dinamakan hitam yang gelap, sauda muzlimah. Tasla naran hamiyah di ayat keempat, maka penghuni neraka itu digiring dengan belenggu dan rantainya, digiring menuju api yang menyala-nyala yang berwarna hitam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka Allah saat itu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, apakah engkau itu tidak takjub dan tidak rindu untuk penasaran dan mendengarkan daripada keadaan orang-orang nanti di akhirat?" Sehingga Allah menceritakan keadaan penghuni neraka, wajahnya yang capek dan lelah, yang dibelenggu dan dirantai, yang mereka digiring masuk ke dalam neraka. Maka Allah menyebutkan tentang hal-hal ini. Selanjutnya Allah juga mensifati ahli neraka dengan apa? Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Sehingga dikatakan Allah mengirimkan rasa lapar kepada mereka penghuni neraka. Jadi penghuni neraka Allah jadikan lapar. Setelah lapar, mereka di neraka memohon-mohon.
Mereka istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, berikan kami minum ya Allah. Maka Allah kabulkan, Allah berikan mereka minum dengan air yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Mereka dituangkan min ainin dari mata air aniyah yang panas. Sehingga ketika diminum, tenggorokan mereka terbakar. Ketika masuk ke dalam lambung, lambung mereka hancur. Itu keadaan ahli neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Tidak ada bagi mereka penghuni neraka kecuali makanan berupa buah dari'. Ya, buah dari'. Dikatakan di lain ayat juga ada buah-buahan neraka, makanan penghuni neraka zakum. Di lain ayat lagi disebutkan makanan penghuni neraka adalah ghislin. Wala ta'amun illa min ghislin. Sehingga buah-buahan tadi dikatakan begitulah neraka, siksaannya bentuknya macam-macam, dan malaikat penyiksanya yaitu malaikat Zabaniyah juga keadaan mereka menyiksa dengan macam-macam. Ada satu neraka yang diberikan buah dore, satu neraka diberikan buah zakum, dan satu neraka lainnya diberikan daripada buah ghislin. Maka itulah keadaan penghuni neraka. La yusmin wa la yughni min ju'. Yang mana dengan minuman dan makanan tadi tidak menjadikan yang makannya itu menjadi gemuk dan tidak menghilangkan daripada rasa lapar yang memang sedari awal dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ahli neraka. Selanjutnya ayat ke-8 Allah berfirman, wujuhu yawma idzin na'imah. Oleh sebab itu biasanya imam sholat Jumat itu akan mewakafkan sesaat untuk memisah bahwasanya ayat berikutnya akan bercerita tentang hal lain. Sehingga imam sholat Jumat kita itu biasa membaca tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju'. Berhenti dulu. Kemudian dilanjut wujuhu yauma idzin na'imah. Karena ini udah bercerita tentang keadaan ahli sorga. Wujuh, keadaan ahli sorga terlihat dari wajah-wajah mereka. Di mana wajah-wajah mereka yauma idzin pada hari ghasyiyah, pada hari kiamat di akhirat nanti, na'imah. Mereka itu na'imah, mendapatkan daripada na'imah, ya, dalam terjemahnya itu berseri-seri, tetapi disebutkan dalam tafsir As-Sawi dzata bahjatin wa hasan mutana'imah. Dzata bahjah. Al-bahjah disebut al-bahjah pondok pesantren kami karena artinya bahjah itu berseri-seri, bersinar. Wajah ahli surga di akhirat dzata bahjah, bersinar-sinar, wa hasan, dan mereka gagah-gagah, ya, mutana'imah. Karena begitulah mereka diberikan nikmat. Nggak usahlah di sorga. Orang kaya sama orang fakir kelihatan dari mukanya. Orang kaya mukanya berseri-seri, seger. Ya, orang nggak punya mukanya susah karena dia bekerja lebih giat untuk mencari nafkah. Begitu juga keadaan nanti di akhirat. Kalau kaya miskin kan di dunia nasib. Tapi kalau di akhirat udah kekal abadi urusannya. Keadaan ahli neraka, ahli sorga, wajah mereka itu na'imah, berseri-seri, senang, bahagia, mendapatkan nikmat. Lisa'iha radiyah. Kenapa mereka bisa demikian? Lisa'iha, karena usahanya mereka. Makanya sekali lagi kami bahas berkali-kali bahwasanya ada amal, ada sa'yu. Amal kapan kita kerjakan kita dapat pahala. Sa'yu sekali nanam panennya berkali-kali. Kitanya tidur pahalanya terus ngalir, kitanya meninggal pahalanya terus ngalir.
Ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Apabila anak cucu Nabi Adam itu meninggal, manusia meninggal, maka amal perbuatannya yang mendapatkan dia dengannya pahala terputus illa salat, kecuali 3. Nah, salat yang 3 atau yang dikumpulkan juga oleh para ulama dari hadis-hadis lainnya ada 10, termasuk pembuatan sumur, ya, pembuatan jembatan, penanaman pohon yang orang bermanfaat dengannya, dan pembuatan rumah singgah, penginapan yang digratiskan. Maka semua itu memberikan manfaat. Sama halnya seperti amal jari, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Macam-macam bentuknya daripada as-sa'yu. Itu dinamakan as-sa'yu, bukan amal. Kenapa sa'yu? Karena sa'yu artinya adalah usaha seseorang yang dengan usahanya efek manfaatnya berkali-kali nggak berhenti. Makanya guru kami Buya Yahya mengatakan kalau ada ustadz bertausiah, ya, tuh ustadz dapat pahala tausiah ya 1 dapatnya, sudah selesai. Tapi yang nyalakan mic ini sehingga jamaah yang hadir dari 1000 yang biasa yang dengar cuma 50 kalau tanpa mic, dengan mic yang dengar sampai 1000 orang, maka pahalanya yang menghadirkan mic ini, ya, ini berkali-kali lipat. Tidak usah panitianya yang nyalakan, yang nyumbang mic. Misal ada satu masjid mic-nya belum ada, dia nyumbang, saya aja deh yang beli mic-nya. Maka pahalanya terus mengalir, sebanyak orang yang mendengar dari suara pendakwah, sebanyak itu juga dia mendapatkan pahala. Ini kan namanya usaha. Bahkan nih, di depan kita nih ada teknologi. Tausiah Habib cuma di hari ini, di detik ini, tapi berapa banyak yang menonton. Bukan hanya jamaah yang hadir di masjid, tapi yang menonton dimanapun tempat mereka ada. Mereka bisa menonton kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya. Maka yang mengadakan daripada sosmed semacam YouTube ini, pahalanya berkali-kali lipat. Nah, ini namanya apa? As-sa'yu, usaha. Ya. Allah berfirman, lisa'iha radiyah. Lisa'iha, karena usaha mereka daripada calon ahli surga itu radiyah. Mereka itu akhirnya ridho, rela. Setelah ahli sorga masuk ke dalam sorga dan menemukan nikmat yang sangat luar biasa, mereka itu akhirnya rela, senang, ridho dengan usaha yang dulu dia waktukan, ternyata dia lakukan di dunia ternyata tidak sia-sia. Menemukan nikmat yang luar biasa di dalam sorga, mereka itu berseri-seri, mereka itu senang dengan usahanya, dengan amalnya, radiyah, mereka itu sangat-sangat rela. Fi jannatin aliyah, mereka ahli sorga ditempatkan di sorga yang tinggi. Ya, kenapa? Li'annal jannata darajat, karena sorga itu ada beberapa levelnya, ada beberapa derajatnya. Kalau di dunia itu ada VIP, VVIP, ada bisnis, ada ekonomi, ya, ada derajatnya sorga itu. Bainad darajatain ma bainas sama'i wal ard. Di antara 2 derajat perbandingannya itu kayak langit dan bumi. Jadi levelnya terlalu tinggi. Ya. Jadi dikatakan fi jannatin aliyah, di surga-surga yang tinggi derajatnya. La tasma'u fiha laghiyah. Penghuni surga di dalam surga tidak akan mendengar laghiyah, ucapan yang sia-sia. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Mereka ahli sorga di dalam sorga tidak mendengar perkataan sia-sia, wala ta'thima, dan perkataan dosa. Fiha ainun jariyah. Di dalam sorga terdapat ainun, mata air, atau dikatakan sungai, jariyah, yang mengalir. Dikatakan alirannya tidak pernah putus. Ya, mata air dan sungainya terus mengalir, tidak pernah putus. Fiha sururum marfu'ah. Ya. Di dalam sorga juga terdapat ranjang-ranjang. Nah, ini keadaan tempatnya penghuni sorga kayak apa? Wa fiha sururum marfu'ah.
di dalam surga terdapat ranjang-ranjang marfu'ah yang tinggi, dzatan wa qadran wa mahallan, baik bentuk ranjangnya ada di atas tinggi, wa qadran, dan karena ukurannya itu sehingga derajatnya itu tinggi, wa mahallan, dan emang tempatnya tinggi. Disebutkan oleh para ulama tafsir, apa ranjang di dalam sorga, kayak apa ranjang di dalam sorga? Dikatakan ranjang di dalam sorga terbuat dari emas yang dihiasi dengan batu zamrud, mutiara, dan juga batu yakut merah. Ranjang di dalam sorga, jika penghuninya atau pemilik ranjang itu belum datang, maka ranjang itu adanya di atas. Ranjangnya di atas. Kapan datang penghuninya, ranjangnya turun. Ranjangnya turun sehingga dapat diduduki oleh penghuninya. Setelah penghuninya duduk, tidur, dan lain sebagainya, mereka itu bergerak lagi, tidak ada penghuninya lagi, ranjang ini kembali ke tempatnya yang sedia kala. Maka disebutkan fiha sururum marfu'ah, di dalam sorga terdapat ranjang-ranjang yang tinggi. Wa akwabum mawdu'ah, dan di dalam ranjang terdapat gelas-gelas maudu'ah yang diletakkan di tempat-tempat yang disiapkan untuk minum. Maka dikatakan di dalam sorga itu bentuknya gelas. Kita aja di dapur nih, ada gelas, ada cangkir. Bedanya apa sih gelas sama cangkir? Kalau cangkir itu biasanya yang ada gagangnya. Ya, ada gagangnya tuh namanya cangkir. Ya, cangkir itu finjan, ya. Ada gagangnya, ada khurtumnya. Ya, ada, kalau gajah tuh ada belalainya, ada pegangannya buat ngopi, buat ngeteh. Nah, di dalam sorga berbagai jenisnya, tapi yang disebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah adalah akwab, kub. Apa kub? Kub itu gelas tanpa adanya pegangan, bukan cangkir, tapi gelas. Maka di dalam sorga terdapat gelas-gelas, ya, yang seandainya penghuni sorga mau minum, gelasnya udah ada isinya. Jadi penghuni sorga mau minum, itu dia di depannya udah disediakan gelas-gelas yang terisi semuanya. Bahkan dikatakan gelas tadi tertata rapi di depan calon penghuni sorga atau penghuni sorga. Dan saking rapihnya tataan dan berwarna-warninya jenis minuman di dalamnya, mereka itu nikmat dan merasa nikmat ketika memandang susunan gelas tadi. Jadi gelas tadi sudah ada minumannya, berwarna-warni, tertata, membuat nikmat siapapun yang memandangnya. Itu keadaan ruangan-ruangan di dalam sorga. Wa namariku masfufah. Namarik ay wasaid, wisadah. Apa wisadah? Bantal. Dan di dalam sorga terdapat bantal-bantal masfufah. Nah, ini sufufakum, soft-soft, barisan-barisan. Masfufah, tersusun. Ya. Rapih, tersusun. Dikatakan ba'duha bijambi ba'din yastanidu ilaiha. Satu bantal ditumpuk dengan bantal lain dan ditumpuk lagi dengan bantal lain. Tersusun bantal-bantal di dalam sorga. Wazarabiyu mabathuthah. Wazarabiyu ay zaribah. Atau tonfisah. Atau sajadah. Yang jamaknya tadi adalah zarabiyu. Zaribah. Apa zaribah? Permadani. Di dalam sorga ruangan-ruangannya itu wazarabiyu mabthutha dibentangkan. Permadani-permadani yang dibentangkan di dalam sorga. Jadi tempat di dalam sorga ada permadani, ada bantalnya, ada gelas-gelas berisi air minum, ya. Kemudian terdapat mata-mata air yang mengeluarkan sumber-sumber air. Dan ranjangnya juga tinggi, ya. Itu bagaimana gambaran sorga yang telah Allah persiapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, maka berhenti ini di sini.
Imam sholat Jumat rakaat kedua, la yusmin wa la yughni min ju', apa tadi? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Berhenti. Kemudian dilanjut cerita sorga sampai fiha ainu jariyah. Berhenti. Dilanjut lagi, fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabathuzah. Berhenti. Cerita surganya selesai. Masuk lagi ke hal yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini berhenti lagi. 4 ayat berikutnya adalah begini ceritanya. Ya. Dikatakan bahwasanya Al-Quran itu turun kepada orang Arab. Dan kebiasaan orang-orang Arab adalah melakukan perjalanan dagang ke negeri yang jauh. Lebih tepatnya seperti dalam tafsir surat Quraisy, ke arah utara di musim panas negeri Syam, ke arah selatan turun ke bawah ke negeri Yaman di musim dingin. Nah, karena Al-Quran ini turun kepada bangsa Arab, yang kebiasaan bangsa Arab adalah melakukan perjalanan yang jauh untuk berdagang, maka mereka itu melewati lembah-lembah. Melewati lembah-lembah padang batu. Dan biasanya begitulah jika seseorang melakukan perjalanan di sebuah lembah, dengan kendaraan manualnya berupa hewan-hewan tunggangan, maka biasanya mereka itu merasa sendirian. Jadi walaupun dalam kelompok paling 9, 10 orang atau 30 orang. Nah, dalam perjalanan itu mereka merasakan satu kesunyian, ketenangan. Mereka merasa sendiri. Ketika mereka merasa sendiri, biasanya orang yang merasa sendiri, mereka akan banyak merenung, atau bahasa Arabnya tafakur, atau bahasa Arab lainnya tadabbur. Mereka merenung, mikir. Ya, sambil jalan tuh pelan-pelan begitu. Mereka mikir. Dan ketika mikir, apa yang pertama kali mereka pikirkan? Apa yang pertama kali mereka pikirkan? Adalah apa yang ada di depan mereka. Naiknya naik apa sih? Naiknya naik onta. Lagi merenung, melamun karena merasa sendirian sedang jalan, di depannya ada onta. Kebayang onta. Nengok ke atas, langit. Nengok kanan kiri, bukit batu. Nengok ke bawah, bumi, tanah. Jadi yang direnungi sama orang Arab saat berjalan itu, ya tidak jauh-jauh kendaraannya. Maka saat itu Allah ingin mengajak orang Arab itu yang sedang bengong, merenung, ya, Allah mengajak mereka lebih dalam. Ya, jadi Allah tuh menegur mereka dengan kebiasaan mereka itu. Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah manusia itu nggak ngelihat kepada onta? Bagaimana onta itu Allah ciptakan? Sedemikian rupa onta itu Allah ciptakan yang begitu luar biasanya yang nanti akan disebutkan. Apakah kalian tuh nggak melihat hal itu? Setelah saat itu Allah bercerita tentang ahli neraka di akhirat, ahli sorga nanti di akhirat. Apakah tidak tergugah? Tidak merasa cemas dengan perkataan firman Allah lewat mulut Nabi Muhammad tentang ahli sorga, ahli neraka? Nggak merasa cemas engkau? Padahal coba engkau merenung di dalam onta itu. Bagaimana onta diciptakan? Maka para ulama tafsir dalam kitab As-Sawi salah satunya menjelaskan bagaimana onta dalam kehidupan kita. Onta ini Masya Allah hadirin hadirat, dagingnya dimakan. Dagingnya
dimakan. Dan onta mengeluarkan susu onta, susunya diminum. Saking manfaatnya onta, dagingnya bisa dimakan, air susunya bisa diminum. Bukan hanya itu, onta ini bisa bawa barang-barang. Ya kalau zaman sekarang mah kita naik kereta nih pada mudik, bisa bawa koper banyak tuh kereta. Zaman dulu nggak ada kereta, adanya onta. Onta bisa bawa barang banyak. Bukan hanya bawa barang, bawa orang dijadikan kendaraan bisa. Bahkan onta itu juga bisa diajak ke luar negeri. Onta, kendaraan luar biasa. Diajak ke luar negeri, itu kuat mereka. Dan onta ini ngasih makannya sangat-sangat gampang. Ya kalau motor kita begitu gampang ya dikasih bensin, motor kita jalan. Begitu gampang juganya onta dikasih makan. Onta tuh Bapak Ibu dikasih tumbuhan, makan. Kok tumbuhan nggak ada, adanya duri-duri, dimakan sama dia. Onta nggak rewel. Ada kan model hewan dikasih makan ini, moh. Kasih makan itu, moh nggak mau dia. Tapi onta, semua dia makan. Bukan hanya itu, onta adalah hewan yang sabar, dengan rasa hausnya dapat bertahan 10 hari lebih tanpa air. Jadi dia konsumsi punuknya, punuk 1, punuk 2, 2 punuk, 1 punuk yang ada lemaknya, dia konsumsi lemaknya itu. Dia ambil pasokan airnya dari situ. Onta nggak nemu air 10 hari, dilakukan perjalanan, masih terus dia hidup dan jalan. Onta paling sabarnya hewan. Dan onta itu paling nurutnya hewan. Nggak mandang siapa yang nunggang. Mau yang nunggang orang dewasa dia jalan, yang nunggang anak kecil dia jalan. Nggak pilih-pilih dia sama tunggangannya. Beda sama kuda. Kuda yang ngendalikan harus yang ahli. Kalau anak kecil yang ngendalikan bisa marah, dia meringkik ya. Dia tetap tunduk, nggak berontak, tetap nurut. Padahal di punggungnya ada barang-barang yang berat. Dia tetap tunduk. Ya. Dan onta tidak akan terganggu dengan pecutan daripada kaki penunggangnya. Biasa penunggang itu, onta biar jalan tuh digerakin kaki dia, dipukul ke arah perutnya, biar ontanya jalan. Dan dia tidak marah dengan pukulan-pukulan tadi. Itu onta. Bahkan dikatakan onta adalah hewan kebanggaan orang Arab. Masya Allah. Emang satu tempat tuh kalau ada kurangnya pasti ada lebihnya. Kota Mekah, negara Tihamah dulu sebutannya, itu padang batu Pak. Ya padang pasirnya sedikit, banyaknya padang batu. Padang batu kering, nggak ada apa-apa. Susah orang mau hidup di situ. Tapi lihat, hewan yang Allah ciptakan di tempat itu, hewan yang sempurna. Makanan yang Allah ciptakan di tempat itu adalah kurma yang mengandung glukosa, gula, yang dapat mengenyangkan seseorang seketika. Buahnya istimewa, hewannya luar biasa. Walaupun tempatnya kurang mendukung. Bahkan dikatakan oleh para ulama, tidak ada hewan yang sesempurna onta. Jadi 10 sifat yang tadi Habib sebutkan di awal, tidak ada yang terkumpul di satu hewan kecuali hanya ada di onta. Dan orang-orang Arab menjadikan denda atau diat bagi hukuman pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah harus dengan menyembelih unta. Maka begitulah istimewanya unta, sehingga Allah ingin mengajak berpikir orang-orang yang mendengar firman Allah, udah tahu keadaan ahli sorga dan ahli neraka di akhirat itu demikian, kok masih nggak percaya? Maka kalau nggak percaya dengan firman Allah ini, difitnah karangannya Muhammad, maka percayalah dengan onta yang engkau tunggangi tiap hari yang ada di depanmu itu. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah manusia itu tidak merenung, nggak ngelihat bagaimana Allah ciptakan onta sesempurna itu? Ya. Maka dengan merenung dengan onta harusnya kita paham, oh benar, berarti yang diomongkan Allah itu benar tentang akhirat. Kenapa? Karena onta banyak manfaatnya, baik kata para ulama Islam atau menurut para peneliti sains. Selanjutnya Allah berfirman, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Penunggang tadi lihat ke atas langit, kelihatan langit.
Maka Allah berkata, apakah kalian tidak melihat langit? Bagaimana langit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa adanya tiang-tiang penyangga. Wa ilal jibali kaifun nusibat. Dan apakah tidak melihat ke arah gunung? Bagaimana gunung tadi ditegakkan, dimantapkan seperti paku yang dipukul dengan palu dan menancap. Gunung, dia tegak. Ya, apakah engkau tidak melihat tegap dan tegaknya gunung itu? Jikalau tidak, akan bergoncang dia. Akan rubuh dia. Wa ila ardi kaifa sutihat, dan tidakkah engkau melihat ke arah bumi, bagaimana bumi itu dibentangkan? Allah ciptakan bumi bulat, baik menurut sains atau menurut ahli agama, menurut firman Allah, yukawwirul laila wan nahar, dan Allah memutarkan antara malam dan siang. Ayat ini menjelaskan dan menyatakan bahwasanya bumi adalah bulat. Maka inilah akhir dari ayat 20. Sehingga dari ayat pertama hingga ayat 20 kita itu diberikan ciri ahli neraka di neraka, ahli sorga di sorga, dan kita diajak merenung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ciptaannya yang di dalam langit, bumi, gunung, dan unta akan engkau menemukan daripada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat ini telah berfirman kepada kita dan menasehati kepada kita semua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya ayat ke-21 hingga ke-26 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzakir innama anta mudzakir. Maka ingatlah hai Muhammad, sesungguhnya engkau itu sebagai pendakwah tugasnya hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak ada tanggung jawab terhadap orang yang engkau ingatkan. Yang diingatkan ngikut, alhamdulillah. Nggak ngikut ya sudah, engkau nggak tanggung jawab hai Muhammad. Ya. Karena engkau tidak berkuasa kepada mereka, nggak bisa maksa mereka. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Lasta alaihim bimusaitir, engkau nggak bisa maksa mereka. Ya, sudah, tugasmu menyampaikan saja. Nah, ayat ini dimansuh, dihapus hukumnya dengan turunnya ayat jihad yang menyatakan orang harus masuk Islam atas nama ketegasan agama. Sehingga nggak mau masuk Islam diperangi. Ya, sebelum ayat jihad ini turun, Allah mengatakan ingatkan mereka. Tugasmu hanya mengingatkan. Ngikut nggak ngikut udah bukan tanggung jawabmu. Tapi ayat ini dihapus dengan datangnya ayat perintah jihad untuk berdakwah dengan ketegasan. Sehingga mau nggak mau orang harus masuk ke dalam Islam. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, heran aku melihat bagaimana mereka itu mau masuk ke dalam surga tapi harus dirantai dulu, dijadikan budak dulu, dipaksa dulu masuk Islam, baru mau masuk surga. Jadi masuk surganya itu dipaksa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sedikit lagi ya. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali mereka golongan orang yang berpaling dan kafir. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih, yang agung. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya hanya kepada kami tempat kalian kembali. Jadi maksud Allah itu apa? Muhammad, tugasmu memberikan tahu mereka. Mereka nggak ikut, ya sudah. Mereka gagal. Allah akan mengadab mereka. Dan hei kalian yang diberitahu oleh para pendakwah jalan yang benar, kok tidak mau ngikut? Ingat, kalian akan diazab. Dan ini azab pasti akan terjadi. Kenapa? Sebab inna ilaina iyabahum. Karena sesungguhnya kepada kami Allah tempat kalian manusia kembali. Manusia nggak bakal bisa kemana-mana kecuali meninggal, balik lagi ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kepada Allah kita kembali. Maka kalau Allahnya sudah ngomong, kalau nggak nurut kalian akan
disiksa, nggak bisa lari kita. Kenapa? Karena tempat kita kembali hanya kepada Allah. Kalau Allah udah menyiksa kita karena dosa yang kita lakukan, penentangan yang kita lakukan, maka nggak, pilihannya terserah kita saat ini. Bertakwa masuk surga dengan janji yang nikmat, atau engkau nentang maksiat sehingga masuk ke dalam neraka, dan hanya kepada Allah tempat kita kembali. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya atas Allah hisabahum, pengadilan dan hisab mereka. Makanya orang beriman nggak bisa berbuat licik, jahat, hina, rendah, ya, nyaci maki orang. Nggak bisa orang beriman. Kenapa? Tahu ada balasannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian tafsir kali ini menenangkan sedikit daripada kebingungan kita dalam kehidupan ini, sehingga umat Islam seharusnya yang beriman tidak takut mati, karena semua pasti akan mengalami kematian. Tugas kita adalah bersiap menuju kematian. Urusan dicabut nyawa sakitnya kayak apa, urusan nanti di akhirat kayak apa, semua kita lakukan mengalir seperti air. Yang penting kita harus tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian saja, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh-dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhanina 'alaiha qabiliha wa athmim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah khususan li Syarifah Fadl binti Muhammad As-Saggaf wa Syarifah Nurul Jannah binti Mahdal Al-Habsyi wa Syarifah Fatimah binti Muhammad Al-Jufri wal Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi wal Habib Muhammad bin Abdullah As-Saggaf wal Habib Muhammad bin Muhammad As-Saggaf wal Habib Muhammad bin Ahmad As-Saggaf wal Habib Muhammad Al-Jufri wa Sarmini binti Jilani wa Syekhina Al-Habib Salim bin Umar Asy-Syatiri wa Syekhina Al-Habib Hasan bin Umar Asy-Syatiri wa Syekhina Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani anallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.